Apa yang dilakukan oleh Muhammad II tentu saja membuat Genghis Khan semakin tidak bisa mengendalikan emosinya. Maka dia pun segera mengkonsolidasikan kekuatan yang ada di dunia ini, baik itu tokoh, peristiwa maupun tempat-tempat bersejarah, dan menyajikannya kepada kalian semua dengan sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang nama seorang tokoh yang begitu masyhur, seorang tokoh yang begitu ditakuti dan disegani di dunia pada masa-masa abad pertengahan. Dia adalah Genghis Khan. Genghis Khan adalah seorang pendiri atau Khan Agung pertama dari Kekaisaran Mongol. Sebuah kekaisaran yang membentang begitu luas dari sebelah timur di semenanjung Korea hingga ke barat sampai ke daerah Bulgaria dan Hungaria di Eropa. Kemudian membentang dari Siberia di utara hingga ke Vietnam saat ini di selatan. Bagaimana Genghis Khan memperoleh semua itu hanya dalam waktu kurang dari 1 abad. Jadi Genghis Khan dan keturunannya itu mengembangkan sebuah kekhanan yang luar biasa luas. Bahkan wilayah yang dikuasai oleh Genghis Khan dan keturunannya sampai saat ini belum pernah tertandingi dalam sejarah peradaban manusia hingga saat ini. Wilayah kekuasaannya membentang seluas kurang lebih 33 juta kilometer persegi atau sekitar seperempat dari total luas daratan bumi. Nah, untuk kali ini saya akan membagi menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah sejarah tentang Genghis Khan melalui masa kecilnya, kemudian bagaimana Genghis Khan mampu mengukuhkan diri sebagai Khan Agung, penguasa terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Dan yang ketiga adalah sisi positif dari Genghis Khan yang jarang diekspos. Perjalanan kita mulai dari masa kelahiran Genghis Khan. Genghis Khan dilahirkan dengan nama kecil Temujin atau banyak panggilan-panggilan seperti Temujin maupun Timuzen. Dia dilahirkan di padang rumput atau stepa Mongolia yang sangat luas dalam sebuah suku Mongol, sebuah suku nomaden yang sering berpindah-pindah tempat. Ayah dari Temujin bernama Yasuke. Dia adalah seorang kepala suku, yaitu suku Biak. Di daratan Mongolia pada saat itu maupun sekarang banyak terdapat suku-suku nomaden yang hidupnya sering berpindah-pindah tempat. Nah, seperti halnya orang Mongol kebanyakan, Temujin kecil itu mengalami masa-masa kecil yang sangat akrab dengan ekstrimnya alam, ekstrimnya iklim di Mongol. Di Mongolia itu memiliki iklim kontinental atau iklim daratan, sehingga cuacanya begitu ekstrim. Rata-rata di bawah 0 derajat, minus 0 derajat. Bahkan pada kondisi yang sangat ekstrim itu bisa mencapai minus 36 derajat Celcius. Sebuah kondisi alam yang tentunya kemudian hari akan menempa karakter dan kepribadian orang-orang Mongol kebanyakan, terutama Genghis Khan. Ketika dia berumur 9 tahun, Temujin kecil dijodohkan dengan seorang gadis, putri dari suku Penggirat yang bernama Borte. Pada waktu setelah terjadi perjodohan itu, dalam perjalanan pulang, ayahnya yaitu Yasuke bertemu dengan sekelompok kafilah suku Tartar.
antara suku Tartar dan Mongol sebenarnya masih satu ras, yaitu sama-sama bangsa Turki nomaden ya. Nah, karena pada saat itu dalam kondisi yang damai, bukan dalam konfrontasi atau kontak senjata, maka ketika kepala suku Tatar itu mempersilahkan Yasuke untuk masuk ke dalam tendanya, kemudian dijamu dengan airat, yaitu sejenis minuman tradisional, minuman khas dari Mongol yang merupakan fermentasi dari susu kuda, kambing atau susu kuda. Nah, ketika itu Yasuke nggak menaruh curiga sama sekali, tapi ternyata dalam susu tersebut sudah bukan racun, sehingga Yasuke sekarat menjelang ajal. Nah, sebelum Yasuke menghembuskan napas yang terakhir, dia mengirimkan utusan untuk menjemput Temujin di pemukiman suku Onggirat untuk kembali pulang menemui dia. Yasuke kemudian meninggalkan sebuah pesan atau wasiat kepada Temujin agar suatu saat nanti ketika Temujin sudah beranjak dewasa untuk membalaskan dendam kepada suku Tatar. Nah, berawal dari situ maka tertanam dalam benak Temujin kecil bahwasanya dia harus mewujudkan apa yang menjadi amanat dari ayahnya tersebut. Sepeninggal ayahnya, kehidupan Temujin kecil bersama dengan ibunya semakin terlunta-lunta. Pada waktu itu suku tempat Temujin dan ibunya Hulun berada, yaitu bangsa Berjigil, mengusir mereka keluar dari pemukiman karena para tetua atau tokoh-tokoh senior di suku tersebut merasa ketakutan bahwasanya suatu saat nanti Temujin akan mengambil alih hak atas dirinya sebagai kepala suku di bangsa Berjigil. Dengan kondisi alam yang begitu ekstrim, Hulun adalah ibu dari Temujin, harus menghidupi anaknya yang masih kecil-kecil, Temujin bersaudara. Nasib kemudian ternyata belum berpihak, masih baik belum berpihak kepada mereka. Ketika masa remaja, Temujin ditawan oleh kepala dari suku Berjigil untuk dibunuh sebenarnya, tapi karena pada waktu itu usia Temujin masih terlalu kecil dan orang Mongol itu dengan prinsip tidak akan membunuh anak-anak, maka Temujin dibiarkan sampai dia tumbuh dewasa untuk nanti akan dibinasakan. Namun beruntungnya Temujin akhirnya berhasil kabur dari tawanan berkat bantuan dari orang-orang yang masih loyal, orang-orang yang masih setia kepada mendiang ayahnya. Temujin juga mempunyai seorang sahabat yang sangat akrab dengannya, bahkan menjadi saudara angkatnya, yaitu Jamuka. Nah, persahabatan antara Temujin dan Jamuka itu nantinya akan membawa pada suatu rivalitas atau persaingan ketika mereka berdua sama-sama dewasa dan mereka berdua memiliki ambisi untuk menjadi yang terbaik di antara suku-suku Mongol. Ketika beranjak dewasa, Temujin akhirnya menikah dengan Borte. Namun sayang, ketika mereka sedang menikmati bulan madunya, tiba-tiba camp atau kemah dari keluarga Temujin dan Borte diserang oleh suku Merkit. Nah, suku Merkit ini akhirnya membawa kabur atau menculik istri Temujin, yaitu Borte. Apa yang dilakukan oleh suku Merkit ini ternyata adalah sebuah aksi balas dendam, karena pada masa dulu ayah daripada Temujin, yaitu Yasuke, itu juga menculik Hulun, ibu Temujin. Ketika itu Hulun sebenarnya sudah dijodohkan dengan salah seorang dari anak di suku Merkit tersebut, namun dia diculik oleh Yasuke dan akhirnya dinikahi. Nah,
Akhirnya suku Merkit pun menyimpan dendam dan akhirnya membalas dengan menculik istri dari Temujin, yaitu Borte. Borte ditawan sekitar 9 bulan. Dan ketika akhirnya Temujin berhasil menyelamatkan Borte dan membawanya pulang kembali ke suku Qian, Borte dalam kondisi hamil 9 bulan. Hal inilah yang nanti akan menjadi kontroversi, karena anak yang dikandung oleh Borte itu menjadi sebuah aib, menjadi sebuah desas-desus di lingkungan kerabat maupun suku tersebut, bahwasanya anak yang dikandung oleh Borte itu bukanlah anak biologis atau anak kandung dari Temujin. Ketika akhirnya Borte melahirkan anak yang kemudian dinamakan Joji, Temujin dengan lapang dada tetap menerima Joji karena cintanya yang begitu amat sangat dalam kepada Borte. Dia tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh orang-orang, tetap memperlakukan Joji seperti anak kandungnya sendiri. Nah, perjalanan waktu akhirnya membawa Temujin untuk memantapkan diri, menegakkan supremasi atas suku-suku di padang rumput Mongolia yang pada itu sangat sulit untuk disatukan. Temujin akhirnya berhasil menyatukan suku-suku yang ada di padang rumput Mongolia menjadi satu kekuatan, yaitu bangsa Mongol. Temujin akhirnya berhasil mendapatkan pengesahan atau dukungan dari senior-senior suku yang ada dalam sebuah Kurultai. Kurultai adalah semacam sebuah perkumpulan atau permufakatan dalam memilih seorang pemimpin. Mulai saat itu Temujin diberikan gelar sebagai Genghis Khan. Genghis Khan berarti adalah Khan atau pemimpin dari segala-galanya. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1206 atau ketika Temujin berumur kira-kira 44 tahun, karena Temujin diperkirakan lahir sekitar tahun 1162 atau 1167. Setelah diangkat menjadi Genghis Khan, maka Temujin kemudian berusaha untuk mengembangkan wilayah dari bangsa Mongol. Dia berusaha untuk menunjukkan hegemoni atau dominasi bangsa Mongol atas bangsa-bangsa sekitar. Sasaran pertama yang berhasil dikuasai oleh Genghis Khan adalah Khwarezmia. Khwarezmia adalah sebuah kekaisaran yang sebenarnya sangat disegani di wilayah Asia Barat, berada di wilayah Iran atau di wilayah Persia atau Iran modern saat ini ya. Kekaisaran Khwarezmia pada saat itu sebenarnya sudah dalam kondisi agak goyah karena berbagai pertentangan atau konflik-konflik internal di wilayah Kekaisaran Khwarezmia. Pada awalnya, Genghis Khan tidak berniat untuk menyerang atau menghancurkan Kekaisaran Khwarezmia. Dia hanya berniat untuk melakukan hubungan dagang atau diplomasi dengan Khwarezmia dalam rangka untuk membangun jalur perdagangan di jalur sutra. Langkah pertama Genghis Khan dengan mengirimkan kurang lebih 500 rombongan 500 orang kafilah dagang ke Khwarezmia justru dicegat atau ditahan oleh salah seorang gubernur di kawasan Khwarezmia yang bernama Inaljuk. Dia adalah gubernur di kota Otrar, sebuah wilayah Khwarezmia. Inaljuk menahan rombongan dagang dari Mongol yang
diutus oleh Genghis Khan. Kejadian tersebut tentu saja membuat Genghis Khan marah, karena itu merupakan sebuah provokasi yang harusnya tidak perlu dilakukan oleh seorang pemimpin atau gubernur seperti Inaljuk. Namun Genghis Khan masih cukup bersabar untuk menghadapi Inaljuk. Dia mengirimkan protes kepada Shah atau Khan yang berkuasa di Khwarizmia pada saat itu adalah Muhammad II. Genghis Khan mengirimkan utusan 3 orang, yaitu 2 orang Mongol dan 1 orang yang beragama Muslim. Namun apa yang terjadi? Muhammad II justru melakukan hal yang lebih fatal lagi dengan membunuh 1 orang utusan yang beragama Muslim dengan dipenggal kepalanya dan mencukur habis rambut dari 2 orang Mongol. Hal yang tentu saja sangat merendahkan, begitu melecehkan seorang duta yang seharusnya dihormati, karena duta atau utusan itu merupakan perwujudan dari Khan itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Muhammad II tentu saja membuat Genghis Khan semakin tidak bisa mengendalikan emosinya. Maka dia pun segera mengkonsolidasikan kekuatan yang ada untuk menggempur Khwarizmia. Pada saat itu, kekuatan Mongol di bawah Genghis Khan sebenarnya masih terlalu kecil untuk menghadapi Khwarizmia yang merupakan sebuah kekaisaran yang sudah cukup lama berdiri ya. Namun karena di Khwarizmia sendiri terjadi konflik-konflik internal, sehingga Muhammad II melakukan sebuah kesalahan dengan membagi pasukan ke dalam kelompok-kelompok kecil di berbagai kota dalam rangka sebagai sebuah taktik untuk menghadapi Mongol. Namun justru disinilah letak daripada kefatalan yang dilakukan oleh Muhammad II. Ketika akhirnya pasukan Mongol datang menggempur Khwarizmia, maka Khwarizmia tidak mampu bertahan. Inaljuk sebagai gubernur yang bertanggung jawab pertama kali dia menahan atau menawan rombongan dagang dari Genghis Khan, akhirnya pun menemui ajal ketika dia dibantai oleh pasukan Mongol. Muhammad II sebagai kaisar Khwarizmia akhirnya pun melarikan diri hingga dia menemui ajal di sebuah pulau yang terletak di tengah laut Kaspia. Ada satu ungkapan yang begitu terkenal yang diucapkan oleh Genghis Khan sebelum dia menghancurkan Khwarizmia. Genghis Khan berkata bahwasanya, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah melakukan sebuah dosa besar. Oleh karena itu, Tuhan telah menghukum kalian dengan mengirimkan aku sebagai hukuman kepada kalian. Jika seandainya kalian tidak melakukan dosa besar, maka Tuhan tidak akan mengirimkan aku sebagai hukuman kepada kalian." Nah, hal tersebut tentu saja benar, karena pada saat itu kaisar dan keluarganya hidup dalam kondisi yang kemewahan. Meskipun mereka sebenarnya adalah orang-orang Islam Sunni, namun pada prakteknya mereka telah jauh dari nilai-nilai agama. Mereka mempraktekkan gaya hidup hedonisme, yaitu senang bermewah-mewahan dan lupa akan tugasnya untuk mensejahterakan rakyatnya. Setelah berhasil menggempur Khwarizmia pada tahun sekitar itu terjadi sekitar tahun 1219 sampai 1220-an. Jadi penaklukan Khwarizmia. Akhirnya Genghis Khan mulai mengarahkan pandangan matanya ke selatan, kepada tetangganya di selatan. Selatan berdiri kekaisaran atau dinasti Jin yang sekarang itu wilayahnya di Cina Utara. Kekaisaran Jin merupakan sebuah kekaisaran yang sangat kuat, karena ibu kotanya itu dikelilingi oleh tembok pertahanan yang begitu kuat. Jin beribu kota di kota Dadu atau sekarang adalah Beijing. Nah, sebagai upaya untuk mengamankan posisinya dan memperluas kekuasaannya, akhirnya Genghis Khan mulai mengarahkan pasukan Mongol untuk menggempur
jin. Dan secara akhirnya mencatat jin takluk bawah penguasa Mongol. Ambisi dari Genghis Khan akhirnya terus berlanjut dan Mongol atau Kekaisaran Mongol mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan anak daripada Genghis Khan, yaitu anaknya yang ketiga yang bernama Ogade Khan. Ogade berhasil memperluas kekuasaannya hingga jauh ke barat. Dari kisah Genghis Khan, maka kita banyak belajar tentang bagaimana sebuah perjuangan yang begitu berat yang dilalui dengan telaten akhirnya membuahkan hasil yang begitu luar biasa. Genghis Khan adalah seorang penguasa yang namanya tetap dikenang dan masuk hingga saat ini, meskipun dunia banyak mencatatnya dengan hal-hal yang negatif, karena memang pasukan Mongol itu sangat terkenal, sangat bengis dan kejam. Namun apakah benar seperti itu? Apakah semua yang dilakukan oleh Genghis Khan selalu identik dengan kekerasan, bahkan suatu hal yang sangat buruk? Tentu saja tidak. Karena di sini seperti mana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita juga akan membahas tentang beberapa sisi positif dari penguasa Mongol Genghis Khan yang terkenal sangat kejam. Dari berbagai sumber yang terpercaya, banyak beberapa fakta yang sebenarnya begitu menarik tentang Genghis Khan. Sebagai seorang penguasa, Genghis Khan dikenal sebagai orang yang sangat toleran. Pada masa kekuasaannya, orang-orang di wilayah kekuasaan Mongol itu sangat bisa menjalankan agamanya dengan begitu nyaman. Mereka benar-benar hidup dalam toleransi yang luar biasa. Kaisar menjamin kebebasan beragama, bahkan dia tidak pernah memungut pajak terhadap rumah-rumah ibadah. Hal itu dilakukan Genghis Khan sebagai upaya untuk mereduksi atau meredam kemungkinan terjadinya pemberontakan. Karena ketika rakyat kecil ditindas, maka tentu saja dia akan kemudian menimbulkan sebuah percikan pergolakan yang akan membahayakan keberlangsungan hidup dari kekaisaran. Kemudian Genghis Khan juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat benci terhadap hal-hal yang berbau kemewahan. Genghis Khan mencontohkan hidup yang sangat sederhana. Bahkan dia menggunakan pakaian dan makan makanan yang sama seperti prajuritnya, bahkan sama saja seperti seorang pengembala. Dan setiap kali pasukan dari Mongol berhasil menguasai sebuah kota dan mendapatkan rampasan harta yang luar biasa, Genghis Khan tidak pernah menikmatinya sendiri. Dia membagikan rampasan itu dengan para panglima, dengan para komandan-komandan perangnya. Sehingga di sini dia mengharapkan terjadinya pergerakan ekonomi, sehingga bukan hanya dia yang menikmati kekayaan. Kemudian Genghis Khan juga memperkenalkan sebuah sistem hukum lisan, karena sumber-sumber tertulisnya amat sangat minim ya, yang dikenal dengan yasa. Salah satu poin penting dari yasa adalah larangan untuk menumpahkan darah, larangan untuk perzinahan, kemudian larangan untuk mencuri dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik lainnya. Meskipun dalam poin-poin yasa ada beberapa hal yang sangat bertentangan dengan hukum Islam. Di antaranya yaitu tentang aturan untuk dalam memotong hewan yang akan dimakan. Namun terlepas dari hal tersebut, Genghis Khan sebagai seorang manusia tentu meninggalkan sisi-sisi positif yang layak atau pantas kita teladani hingga saat ini. Kita hanya mengambil beberapa poin-poin positif dengan pengajuan terhadap sifatnya yang bengis. Ketika
kita sebagai manusia ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya kita harus banyak belajar dari kisah-kisah yang pernah terjadi pada masa lalu. Kisah yang banyak memberikan kita pengajaran tentang arti dan makna tentang kehidupan. Genghis Khan sebagai seorang penguasa atau pendiri Kekaisaran Mongol dan Khan Agung pertama bangsa Mongol, akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1227 Masehi. Pada waktu sebelum dia meninggal, dia berwasiat agar putranya yang ketiga yaitu Ogade sebagai penerus sebagai Khan Agung Kekaisaran Mongol, dan pilihannya ternyata terbukti benar karena Ogade akhirnya berhasil membawa bangsa Mongol ke puncak kejayaan. Nah, saya rasa itu sedikit kisah tentang Genghis Khan, seorang pemimpin besar dari bangsa Mongol yang namanya tetap masyhur. Bahkan sekarang di Mongolia dibuatkan patung Genghis Khan ketika dia sedang berkendara kuda sebagai wujud daripada bangsa Mongolia untuk menghormati jasa dari Genghis Khan, sosok yang dianggap sebagai pemersatu dan pendiri bangsa Mongol. Terima kasih sudah mengikuti, dan ke depan kita akan membuat konten-konten yang lebih menarik, tentunya dengan penyampaian yang menarik karena ini adalah konten pertama saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like kalau mau. Kalaupun kalian mau subscribe tentunya akan sangat berterima kasih. Sekian, salam Retiora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.